warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Bertemu kembali dengan Bapak di sini, belajar online nggak masalah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Berdoa selesai. Hari ini materi yang kita pelajari masih kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Kalian siapkan buku tulisnya, alat-alat tulisnya untuk menerima materi yang Bapak sampaikan hari ini. Apakah kalian sudah siapkan buku tulis dan alat tulisnya? Halo, sudah belum? Sudah. Nah, ya, catatan yang penting atau materi yang penting kalian catat di buku tulisnya. Karena nanti di akhir pelajaran Bapak akan memberikan tugas ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan materi tentang hakikat dan teori kedaulatan. Bahkan pada minggu kemarin yang Bapak berikan tugas itu tentang teori kedaulatan. Apakah kalian sudah mengerjakan dan mengirim tugas itu kepada Bapak? Dari yang sudah bergabung ini, sudah. Juwita, Almifiana, Halisa, sama Furkan ya. Baru 5 orang nih yang bergabung, sambil menunggu temannya yang lain ya. Ya, kita lanjutkan. Bapak akan mencoba memberikan pretest. Apakah kalian sudah siap? Ya, sekarang Bapak mau mencoba menanyakan materi yang Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak menyinggung tentang hakikat dan teori kedaulatan. Coba salah satu di antara kalian, atau boleh yang bisa, apa arti kedaulatan? Coba Kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan tertinggi ada pada negara. Ya, ini siapa yang jawab? Juwita ya? Ya, terima kasih, bagus. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Itulah arti dari kedaulatan. Kedaulatan itu ada istilah-istilahnya dari berbagai bahasa. Ada dari Inggris, Belanda, Prancis. Siapa yang bisa jawab? Dari bahasa Inggrisnya apa tentang kedaulatan atau arti kedaulatan menurut kata bahasa Inggrisnya? Ya, satu orang. Bisa bahasa Inggris nggak? Ya,
Bahasa Inggrisnya kedaulatan adalah sovereignty. Ya. Terus bahasa Belandanya sovereignty. Bahasa Perancisnya souverainete. Semua artinya sama walaupun dari berbagai bahasa. Inggris, Belanda, Perancis, semua sama artinya, yaitu kekuasaan tertinggi. Ya. Udah paham ya? Nah, itu singgung masalah materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Terus lanjut. Bagaimana cara memperoleh kedaulatan oleh suatu negara? Suatu negara akan memperoleh kedaulatan itu dengan beberapa cara. Nah, yang Bapak dapatkan sumbernya adalah ada 8 cara untuk memperoleh kedaulatan suatu negara. Pada pertemuan sebelumnya udah Bapak sampaikan ada 8 cara. Nah, 8 cara itu adalah: 1. Pendudukan, 2. Pencaplokan, 3. Akresi, 4. Preskripsi, 5. Integrasi, 6. Cesi, 7. Revolusi, 8. Referendum. Ya, Bapak ulangi ya, sambil kalian catat. Siapa tahu nanti di ulangan semester ada soalnya. Ya, kalau kalian catat, ada materi yang kalian baca, nah, sehingga kalian bisa jawab pertanyaan atau soal yang ada di soal nanti di akhir semester ganjil. Cara memperoleh kedaulatan oleh suatu negara itu ada 8 cara. 1. Pendudukan, 2. Pencaplokan, 3. Akresi, 4. Preskripsi, 5. Integrasi, 6. Cesi, 7. Revolusi, dan 8. Referendum. Nah, itu ya 8 cara untuk memperoleh kedaulatan suatu negara. Nah, apa penjelasannya dari 8 cara itu? Yang pertama, pendudukan atau occupations atau okupasi. Adalah penanaman kedaulatan suatu negara di suatu tempat yang tidak dikuasai oleh negara manapun. Bapak ulangi ya. Penanaman kedaulatan suatu negara di suatu wilayah yang tidak dikuasai oleh negara manapun. Terus yang kedua, pencaplokan atau aneksasi adalah perolehan kedaulatan wilayah suatu negara dengan menggabungkan wilayah lain ke dalam wilayah kedaulatan. Ya. Terus yang ketiga, akresi. Adalah perolehan kedaulatan wilayah karena kejadian alam. Perubahan terjadi secara perlahan-lahan atau mendadak. Misalnya pendangkalan laut. Penambahan wilayah secara akresi ini tidak memerlukan suatu
pernyataan resmi dari negara yang bersangkutan. Itu yang ketiga. Yang keempat, preskripsi, yaitu proses perolehan kedaulatan wilayah suatu negara akibat pelaksanaan secara damai kedaulatan secara de facto dalam waktu yang lama atas wilayah yang sebenarnya, yaitu secara de jure, tidak termasuk kedaulatan wilayahnya. Yang kelima, integrasi, yaitu penggabungan sebuah kawasan atau wilayah ke dalam suatu negara, yang mana biasanya negara yang diajak bergabung atau berintegrasi tersebut tempat atau letaknya berdekatan dengan wilayah yang akan berintegrasi. Ya, misalnya dulu Timur-Timur sebelum melepas menjadi wilayah atau negaranya sendiri, dia bergabung dengan Indonesia tahun 1976. Nah, sekarang melepaskan diri sejak reformasi. Siapa yang masih ingat reformasi tahun berapa? Tadi udah oh ya, kelasnya beda ya. 8, Pak. Ya? Tahun? Reformasi tahun berapa? 19 Iya, pintar. 1998. Reformasi. Siapa presiden awal reformasi pertama kali? Soeharto itu Orde Baru. Setelah Orde Baru kan Soeharto lengser, turun, digantikan oleh siapa? Pak B.J. Habibie. Nah, pada masa B.J. Habibie itulah pelepasan wilayah timur. Sekarang negaranya apa? Negaranya sekarang namanya apa? Kalau dulu masuk ke wilayah Indonesia, Timur-Timur. Iya, Timur Leste, betul. Jikri ya, yang jawab ya. Ya, betul, bagus. Sekarang yang keenam. Dicatatnya dari tadi yang Bapak sampaikan. Ntar kirim aja, Pak, lewat WA, Pak. Oh, kirim lewat. Iya, PPT-nya dari WA aja. Oh, oh gitu. Ya, ya udah sambil Bapak menjelaskan, Bapak ini ya, Bapak menyampaikan berdasarkan PPT yang Bapak buat. Terus yang keenam, KESI, yaitu perolehan tambahan kedaulatan wilayah melalui suatu proses peralihan hak atau dapat dikatakan sebagai transaksi yang dimaksud mengalihkan kedaulatan wilayah ke negara lain. Nah, biasanya KESI itu negara yang kalah perang terus bergabung gitu, dengan sukarela bergabung ke negara lain atau memberikan wilayah negara itu dari suatu negara ke negara lain. Terus yang ketujuh, revolusi independen, yaitu suatu negara yang berdiri sendiri tanpa ada bantuan negara lain. Artinya negara itu merdeka berjuang melalui baik itu revolusi fisik maupun diplomasi. Tahu arti revolusi fisik? Mengerti revolusi fisik? Nggak ada yang bisa ya. Revolusi fisik itu artinya melalui perjuangan, baik itu senjata maupun non senjata, itu fisik. Kalau diplomasi, siapa yang tahu? Diplomasi jalur kepentingan, Pak. Iya, siapa tuh yang jawab?
jalur perundingan, Pak. Iya, jalur perundingan atau perjanjian. Perundingan, tahu nggak perundingan? Debat. Debat. Coba, Bapak mau tanya, perundingan yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa-bangsa yang menjajah di Indonesia, apa saja dulu di pelajaran IPS? Ya, sebutkan. Konferensi meja bundar. Ya, satu, konferensi meja bundar. Ya, pintar. Kayaknya orang lain itu yang jawab. Piagam Jakarta. Udah kok Piagam Jakarta. Perundingan perundingan Linggarjati, perundingan Rum Royen, perundingan Meja bundar. meja bundar, perundingan Renville, iya. Perundingan Linggarjati, tempatnya di mana? Daerah mana? Jawa? Barat. Iya, Jawa Barat. Kota mana? Cirebon. Iya, Cirebon, pintar Jekri ya. Ya, Kuningan ya. Lanjut. Pak. Yang berikutnya macam-macam teori kedaulatan. Minggu yang lalu Bapak kasih tugas. Teori kedaulatan Tuhan. Ya. Teori kedaulatan rakyat. Ya. Teori kedaulatan raja. 3, 4. Teori kedaulatan Tuhan. Udah tadi? Teori kedaulatan negara. Iya, teori kedaulatan negara. 5. Teori kedaulatan hukum. Iya, pintar. Ada 5 teori kedaulatan ya. Ada yang bisa jawab? Teori kedaulatan Tuhan adalah? Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah dan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Iya. Iya, betul. Teori ini yang berasal dari Tuhan diberikan pada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodratih diterapkannya hukum menjadi pimpinan negara dan berperan selalu wakil Tuhan di dunia. Adapun tokoh-tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan Tuhan seperti Agustinus, Ya. Thomas Aquino, Hegel. Terus yang terakhir? F.J. Stahl. Iya, dah bagus, lengkap jawabannya. Itu siapa tadi? Jikri ya? Ya, Iya, pintar. Sip, 100 buat Jikri. Lengkap. Itu teori kedaulatan Tuhan. Yang menganggap semua kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu bersumber dari Tuhan. Yang memimpin suatu negara dianggap sebagai wakil Tuhan. Tokohnya tadi ada 4 ya. Agustinus, Thomas Aquino, Friedrich Hegel, dan Stahl. Teori kedaulatan raja. Ya, selain Jikri, yang lain. Mengulang materi pelajaran minggu yang lalu yang Bapak kasih tugas. Yang kalian sudah kumpulkan. Ada juga yang belum kumpulkan sampai sekarang. Mungkin nggak mau nilai kali yang nggak kumpulin. Jikri udah ya? Udah ngumpul? Udah ya? Udah nilainya. Udah tahu nilainya. Udah Bapak kirim ke wali kelasnya. nggak tahu Pak. Nah, kok nggak tahu kan Bapak kirim udah sama wali kelasnya. Saya tahunya udah doang di checklist doang Pak yang di absennya tuh. Absen nilai. Checklist. Kalau Bapak kasih nilai, ada nilainya. Ya nggak ada. Oh, Di grup WA belum dikasih. Belum ada di grup WA. Oh, grup WA. Bapak kirim lewat grup WA, lewat wali kelasnya. Ya, besok. Ya, nah. Ya, nanti Bapak kirim lagi kalau ini ya. Kalau ada yang belum, ada yang sudah mengerjakan. Teori kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi terletak pada raja, bahwa raja dalam suatu negara merupakan penjelmaan dari kehendak Tuhan.
Sehingga kadang-kadang raja itu bertindak sewenang-wenang atau absolut. Maunya. Ya, karena menganggap dia sebagai penguasa. Penguasa negara. Tokohnya ada berapa orang tokoh kedaulatan negara? Di kedaulatan aja ada Machiavelli dan Thomas Hobbes. Iya, Thomas Hobbes. Terus dari kedaulatan negara. Negara dianggap memiliki kekuasaan tertinggi. Negara sebagai lembaga tertinggi dengan sendirinya memiliki kekuasaan melalui penguasa dalam suatu negara. Nah, itulah teori kedaulatan negara. Tokohnya Jean Bodin, Hegel, Jelinek, dan Paul Laban. Ya. Sekarang yang keempat, teori kedaulatan hukum. Bahwa di dalam suatu negara, hukumlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Hukum adalah sebagai panglima tertinggi yang menjadikan norma dalam suatu negara. Pelopornya ada Hugo de Groot, Krabe, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Ya, terus yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah terletak di tangan rakyat. Rakyat memberikan kekuasaannya melalui wakil-wakil rakyat atau kepada penguasa dalam suatu negara. Itu ya. Pelopornya siapa aja? Montesquieu, John Locke, J.J. Rousseau. Kalau Montesquieu membagi 3 kekuasaan atau dikenal dengan trias. Ayo. Apa namanya? Pembagian 3 kekuasaan menurut Montesquieu dalam teori kedaulatan rakyat. Namanya trias. Halo. Trias politika, yaitu 1 kekuasaan legislatif, 2 kekuasaan eksekutif, 3 kekuasaan sambung. 3 kekuasaan yudikatif. Kalau John Locke membagi 3 kekuasaan, tetapi kekuasaan yudikatif itu bergabung kepada federatif. Itu ya. Sekarang kita lanjut. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia. Sambil pulpen sama buku tulisnya. Nanti ada di tugas yang materi yang Bapak sampaikan ini. Bentuk kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia. 1. Dari teori-teori kedaulatan tadi, ada 5 teori. Manakah teori kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia? Kedaulatan rakyat, Pak. Iya, betul. Kedaulatan rakyat dan kedaulatan 2. Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Tuhan. Indonesia yaitu kedaulatan hukum. Nah, nanti diingat ya, bentuk kedaulatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia sekarang ini yaitu 1 kedaulatan rakyat, 2 kedaulatan hukum. 1 kedaulatan rakyat. Kenapa menggunakan kedaulatan rakyat? Ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Yaitu di dalam Undang-Undang Dasar. Sekali lagi, Indonesia menggunakan kedaulatan rakyat itu terdapat di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu 1 di bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke-4. Siapa yang bisa hafal alinea ke-4? Bapak kasih hadiah
pulpen 1. Loh, kok nggak ada suara? Ya? Bukan doang, yang lain Pak. Oh, yang lain ya udah duit. Ayo, Bapak kasih duit. Ya. Mau? Bacanya di rumah. Wah? Bacanya di rumah Pak. Muridnya kan di rumah Pak. Oh, di rumah. Ya nggak apa-apa, nanti datang ke sekolah. Pulsa. Oh, pulsa. Ya, boleh pulsa. Ya, silakan. Bapak hitung. 5, 4, 3, 2, Bahwa sesungguhnya pemerintah 1. Ya. Aline. sesungguhnya pemerintah Ya, silakan Juwita terus ya. Sudah apa? Juwita ya, Juwita. Kalau kalimat pertama pembukaan alinea keempat itu, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bisa lanjutkan? Ya. Yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu alinea kedua. Ya, lanjut ya kalau nggak hafal ya. Sekali lagi Bapak ulang ya. Bentuk kedaulatan rakyat yang digunakan oleh Indonesia dengan landasan hukumnya terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan yang kedua pasal 1 ayat 2. Siapa yang bisa bunyi pasal 1 ayat 2? Pasal 1 ayat 2 adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan sambung. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Iya, pintar. Dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kalau ini enggak dikasih hadiah kan, enggak ngomong tadi enggak kasih hadiah. Ya. Ya, lanjut. Yang kedua, kedaulatan yang digunakan atau yang dianut oleh negara Indonesia yaitu kedaulatan hukum. Apa dasar hukumnya? Yaitu 1, pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Apa bunyi pasal 1 ayat 3? Negara Indonesia adalah negara hukum. Pintar. Siapa tuh? Orang Pak. Orang mau. Oh, Siti Halisa. Ya, lanjut. Yang kedua, dasar hukumnya yaitu pasal 27 ayat 1. Berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, sambung. Dengan tidak ada kecualinya. Pintar Siti Halisa. Nyontek ya? Di Google. Di Google. Ya, nggak apa-apa. Yang penting. Jawab, Pak. Iya, bagus. Iya, bagus. Lanjut. Apa prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia? Kalau tadi bentuk kedaulatannya, sekarang prinsipnya. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kalau dalam UUD 45 pasal berapa tuh? Pasal 1 ayat 1. Itu ya. Terus yang kedua, prinsip kedaulatan negara Indonesia yang kedua. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam UUD 45 pasal berapa itu? Pasal 1 ayat 2. Pintar. Ya, pasal 1 ayat 2. Jikri sambil buka Mbah Google ya. Itu depan ada slide-nya. Iya. Berarti bagus itu, perhatiinnya itu. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Tadi yang dijawab oleh siapa tadi? Oleh Manusia. Yang berikutnya, yang keempat,
MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Sekali lagi, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Boleh nggak MPR memberhentikan presiden atau wakil presiden? Boleh, Pak. Dalam hal apa? Kalau presidennya semena-mena. Pintar, iya pintar. Apabila presiden atau wakil presiden melanggar haluan negara atau peraturan perundangan yang berlaku, ya. Yang berikutnya, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR karena itu melanggar konstitusi. Siapa yang bisa membubarkan DPR? Rakyat Iya, karena rakyat yang berkuasa. yang memilih. Kapan? Pada saat Pilkada. pada saat pemilu, baik itu pemilu pilkada, presiden atau wakil rakyat yang lain. Yang berikutnya, menteri-menteri diangkat dan berhentikan oleh presiden. Ya, tuh hanya presidenlah yang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Terus yang berikutnya, syarat-syarat suatu negara dan pemerintah yang demokratis di bawah rule of law. Rule of law itu apa? Rule of law itu apa? Negara ya, bolehlah istilah itu. Ada berapa poin di tayangan layarnya? 6, ya. 1. Perlindungan secara konstitusi atas hak-hak warga negara. Kalau dalam UUD 45, pasal berapa yang menjamin hak-hak warga negara? Siapa yang bisa? Ini benar-benar Bapak kasih hadiah pulsa. Ya. Buka Google dulu. Ya? Ya, silakan. Dalam konstitusi negara Indonesia atau dalam undang-undang dasar, jaminan hak-hak warga, hak ya. Satu apanya satu? Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara nomor 1, Pak. Maksud Bapak menanyakan yang nomor 1 itu hak-hak warga negara yang dijamin, yang dilindungi oleh negara itu diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Di bagian yang mana dalam UUD 45? Di bagian pasal, ya? Silakan. Pasal Oh, pasal 6. Pasal 6 tadi kan mengenai presiden. Kok Tadi ini yang 4, Pak. yang Bapak tanya pasal. Dalam UUD 45, UUD 1945, hak-hak warga negara diatur dalam pasal 28. Iya, 28 sampai 34. Atau yang spesifikasi lagi 28A sampai 28G. Nah, itu ya. Terus yang kedua, badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak. Nah, seperti apa contoh badan peradilan di Indonesia? Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung 2. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi 3. MPR. Kok MPR? MPR itu bukan lembaga kehakiman atau peradilan. Ada MA. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Ya. Lembaga yudikatif. Terus kalau di daerah apa namanya? Kalau di bahkan saya di Jakarta, Pak. Di Jakarta, di daerah itu akan ada 2 daerah tingkat di wilayah daerah di Indonesia kan ada 2 tingkat. Tingkat 1, tingkat 2.
atau tingkat 1 provinsi, 2 tingkat kabupaten atau kota. Nah, lembaga peradilan di tingkat provinsi namanya apa? Yaitu pengadilan tinggi. Kalau di tingkat kota madya atau kabupaten itu namanya pengadilan negeri, itu ya. Yang berikutnya, pemilihan umum yang bebas. Di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan berapa tahun? 5 tahun sekali. Iya, 5 tahun sekali. Terus yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Di Indonesia dijamin nggak kebebasan berpendapat? Jamin, Pak. Jamin. Apalagi sekarang lagi banyak yang demo ya. Iya. Nah, terus yang kelima, kebebasannya berorganisasi. Seperti apa contohnya? Mendirikan organisasi, Pak. Iya, seperti apa organisasinya? Apaan aja? Organisasi sekolah. Iya, kalau di sekolah apa namanya? OSIS, OSIS. Iya, OSIS. Ya, kalau di masyarakat apa itu? Contohnya? Karang Taruna. Betul, Karang Taruna itu ya. Kalau yang menyangkut kehidupan negara namanya apa? Partai. Iya. Yang berikutnya, yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Apa bentuk pemerintahan dalam pendidikan kewarganegaraan? Pemerintahan yang demokratis di pelajaran PPKN. Ayo. Presiden, Pak. Ya? Presiden. Iya. Pendidikan kewarganegaraan salah satu syarat suatu negara atau pemerintahan yang demokratis, karena di dalam pelajaran PPKN diajarkan kita untuk bebas mengeluarkan pendapat, diantaranya menghargai pendapat orang lain. Itu salah satu bentuk demokratis dalam pelajaran PPKN. Terus yang berikutnya, unsur-unsur rule of law. 1. Supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Bahwa hukum memiliki kedudukan yang tertinggi. Iya, bahwa hukum berlaku segala-galanya. Semua pejabat, rakyat atau masyarakat wajib mentaati hukum. Terus yang kedua, perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara. Kalau ada yang salah tetap hukum. Ya, jangan pejabat yang salah aman ya. Iya. Nah, sekarang masih berlaku nggak seperti itu? Enggak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Terus yang berikutnya, perlindungan hak-hak asasi manusia. Tadi udah Bapak singgung. Dalam UUD 45 pasal berapa tadi? Pasal 28 ya. Terus yang berikutnya, prinsip kedaulatan rakyat itu memiliki hubungan yang erat dengan demokrasi. Waktu kelas 8, pelajaran demokrasi Pancasila. Siapa yang tahu apa arti demokrasi? Oh, Bapak tutup dulu biar nggak dicontek. Ya, silakan. Dari tadi pintar jawab karena ngintip ya. Ya, silakan. Demokrasi artinya jangan ngeluh, harus berusaha. Silakan. Demokrasi artinya nggak ada yang tahu ya. Pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang berkedaulatan. Pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Artinya rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Itu arti demokrasi. Demokrasi, kenapa ada hubungannya dengan kedaulatan rakyat? Karena makna atau artinya sama dengan demokrasi. Kalau menurut Abraham Lincoln, kenal Abraham Lincoln?
Agak. Oh enggak, iya Bapak juga nggak kenal. Bapak kenalnya namanya, yaitu mantan Presiden Amerika yang ke-16. Ya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekarang pertanyaan terakhir, Bapak kasih hadiah langsung nih, benar nih. Bentuk putusan dalam demokrasi Pancasila ada dua. Satu, Ulang. bentuk putusan dalam demokrasi Pancasila meliputi dua. Sebutkan. Sebutkan namanya, kelas berapa, nanti Bapak kasih hadiah. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada dua. Satu, putusan melalui musyawarah mufakat. Dua, dengan cara voting atau suara terbanyak. Itulah dua bentuk putusan dalam demokrasi Pancasila. Sampai sini dulu ya pembelajaran hari ini. Di akhir tugas nanti atau nanti Bapak kirim tersendiri tugasnya melalui link. Kalian kerjakan di rumah ya. Nah, untuk tugasnya jangan sampai jangan Lagi, Pak. ya. Soalnya nyatet lagi. Ya, nanti Bapak kasih linknya. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Ya. Tulis lengkap nama dan kelas ya. Jangan lupa itu ya. Nggak, soalnya nanti bentar, Pak. Iya, nanti Bapak kirim linknya ya. Oke? Bukannya udah Pak di Google Classroom Pak? Iya, mungkin udah masuk kali kan tadi Bapak kirim duluan. Ya udah nanti kalian kerjakan setelah udah masuk, kalian kirim nanti ya. Kerjakan kalau udah selesai. Ya. Kalau udah selesai kirim ke link itu. Udah jelas? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya, terima kasih. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online, gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.